semuanya, nama saya Jacqueline dan di video kali ini kita akan membahas tentang company restructuring. Company restructuring adalah upaya pembenahan atau strukturisasi kembali perusahaan agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang tengah berlangsung. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang mengalami kesulitan. Nah, untuk mengetahui atau melihat kesulitan itu tuh tidak serta-merta langsung bangkrut, namun ada tanda-tanda awalnya dulu, lalu ada kinerja yang menurun. Ini bisa dilihat dari cash flow-nya, di mana cost lebih besar daripada earning-nya. Lalu terjadi kegagalan di beberapa tempat atau divisi, dan hingga akhirnya menyebabkan mereka gagal bayar hutang-hutangnya. Nah, setelah itu baru mengarah ke kebangkrutan hingga yang terakhir adalah bangkrut. Untuk mengatasi financial distress, dilihat dulu dari opportunity-nya. Apakah masih ada opportunity untuk kembali atau memang sudah permanen masalahnya? Kalau misalnya masih ada kesempatan, maka bisa dari operation restructuring, di mana fixed cost-nya dikecilkan, lalu dirubah menjadi variable cost. Lalu ada lagi asset restructuring, di mana fixed asset yang nganggur itu dijual atau diperdayakan dengan baik. Dan yang ketiga adalah financial restructuring, yang caranya bisa private workout, itu menego satu-satu hutang yang akan jatuh tempo untuk diundur, atau dengan file for legal bankruptcy, lalu PKPU, di mana negonya itu di pengadilan. Nah, kalau misalnya problemnya itu memang sudah permanen, maka biasanya langsung dilikuidasi atau melalui jalur pengadilan lagi seperti PKPU tadi. Merestrukturisasi sebuah perusahaan pertama dilihat dulu dari capital structure-nya. Kalau misalnya hutangnya sudah lewat batas optimal, maka harus diturunkan. Nah, lalu kita lihat working capital management-nya, asset structure-nya, di mana kalau misalnya terlalu banyak fixed asset, maka harus dikurangkan. Untuk revenue management juga dilihat apakah klien yang biasa membeli masih membeli atau tidak. Lalu cost management-nya, kita menurunkan fixed cost kita, dan juga cash flow management itu harus fokus pada 5 principle of cash management. Dari sisi growth juga mesti dilihat, di mana kita harus fokus on organic growth and partnership growth. Jadi kalau misalnya cara tradisionalnya memang kurang efektif bekerja, maka mungkin bisa cari opportunity untuk partnership, jadi merger atau akuisisi. Dan yang terakhir, risk manajemennya diperhatikan. Kalau misalnya risk appetite sebelum terjadi masalah itu cukup besar, terlalu agresif, mungkin pada saat sedang direstrukturisasi lagi karena ada masalah, itu lebih dikontrol untuk risk appetite-nya. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.